Assalamualaikum, selamat sore sahabat Expam dimanapun sahabatku berada. Salam jumpa lagi dengan kami Expam. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbincang ya, memberikan sedikit narasi yang bukan narasi ya, lebih tepatnya berbincang untuk sharing tentang sisik ayam, tapi kali ini saya mungkin mengerucut pada sisik ayam sang pematah batang yang begitu menakutkan. Ya seperti kita tahu lah, kita orang timur dengan segala macam kultur ataupun budayanya, dengan kultur di dunia ayam laga, dunia-dunia yang memang tidak masuk dalam teori gitu ya, itu memang selalu melekat di budaya kita dari semenjak zaman dulu, dan itu memang sudah terbukti ya. Sebenarnya sih nggak bisa diceritakan yang bagaimana, nggak bisa disanggah juga, nggak bisa diiyakan juga, tapi toh memang kenyataannya di lapangan berbicara lain gitu ya. Entah itu para pendahulu kita itu mengambil teori itu mungkin dari pengalaman gitu ya, mungkin dari pengalaman, tapi kalau secara ilmiah itu bagi orang-orang barat ataupun anak-anak muda di zaman kita era milenial ini, sebentar ya sob, bagi anak-anak muda era milenial mungkin ya sesuatu itu harus ditanyakan dasarnya. Terus kalau misalkan masalah ayam ya hubungannya biologinya seperti apa sehingga sisik kayak gitu kok bisa menjadi sisik, ciri khas sisik mematah batang dan sebagainya. Mungkin mereka akan lebih paham ketika ototnya kekar, terus badannya besar gitu, terus tulangnya keras gitu, itu udah pasti pukulannya bagus ya gitu ya. Tapi kenyataannya para pendahulu kita itu lebih tajam gitu. Mungkin karena mereka praktisi, artinya ketika mereka memiliki koleksi ayam, terus diaduin di ayam laga, terus hasilnya memang sering punya pukulan yang bagus gitu, bisa matahin batang musuh, bisa buat ayam musuh montong gitu, terus bisa membuat musuh ketika dipukul kaget ataupun kena manjur, atau istilahnya tiba-tiba ayam musuh lari karena saking kerasnya benturan dan sebagainya. Mungkin para senior kita atau para pendahulu kita itu mereka mengumpulkan data ketika menemukan tipe pukul kayak gitu, dicari mereka itu apa yang beda dari yang ada atau perangkat yang ada di ayam tersebut, kok pukulnya selalu seperti itu, 1, 2, 3, terus cerita dari temennya mungkin, terus ngeliat koleksi temennya mungkin dan sebagainya. Mungkin akhirnya mereka mengambil kesimpulan ketika memiliki sisik atau ayam memiliki karakter sisik seperti ini, pukulannya akan seperti ini, punya sisik melik seperti ini, pukulannya akan seperti ini, dan itu sudah terbukti di lapangan. Nah, salah satunya adalah sisik assassin. Mungkin sudah nggak asing lagi ya, atau mungkin saya membuat konten itu untuk yang keseberapa kalinya dibanding senior-senior yang lain. Mungkin saya juga bisa tahu dari sebagian, mungkin meyakinkan sendiri itu dari YouTube juga, mungkin terus dari lapangan juga gitu ya. Nah, ini yang akan kita bicarakan adalah sisik assassin atau sisik pembunuh. Nah, contoh kecilnya, saya punya koleksi ayam namanya si Konek. Terus satu lagi koleksi teman saya namanya si Kepo. Kepo satu, Konek satu. Terus nah yang terbaru ini ayam muda, ini koleksi teman saya. Yang ayam muda usia sekitar baru menginjak 10 bulan. 10 bulan itu sudah pertama kali kalah, memang pertama kali kalah karena memang masih muda banget, karena pukulnya bagus, orangnya terlalu percaya diri, jadi tandanya belum bagus. Tapi setelah itu seminggu sekali itu menangnya di bawah 2 ronde terus. Ayamnya kecil, tulangnya
Ya tidak jelek sih, tulangannya kecil gitu. Ayamnya ukuran 3,5, tapi ketemu musuhnya ukuran 4 kayak gitu. Jadi mereka ayam itu selalu kalah tanding. Saya lupa namanya, sebentar. Si apa ya, dah lupa lah. Intinya ayam teman saya, dan saya punya koleksi fotonya. Termasuk si Konek, si Kepo, saya punya koleksi fotonya. Nah, si Konek ini, karena memang si Konek ini ayam saya pribadi ya, itu silangan antara Bangkok klasik dengan Pakoi gitu. Jadi selain memang tekniknya yang sudah istimewa, jadi timpuk ada, pukul aja ada, apa, brakot ada gitu, lock brakot ada, terus speednya bagus gitu. Nah, dibatasi dengan sisiknya yang memang assassin atau sisik assassin itu sisik yang cuma satu, menonjol satu, yang ada di samping lurus itu. Nah, setidaknya akan lebih bagus kalau sampai ke jari, tapi setidaknya sampai ke jalu itu punya tonjolan satu, itu memang luar biasa. Pukulnya namanya si Konek ini, dulu ayam muda saya namanya si Konek ini umuran 11 bulan menang 4 kali. Setelah itu ayam itu kita ambil untuk darahnya, pajaknya, dan sekarang saya punya anaknya assassin juga, masih muda. Saya ambil pajak sampai dia itu mabung gitu ya. Saya aduin, menang lagi 1 kali, terus saya aduin draw, karena memang drawnya itu si Konek itu ada jalunya tapi pelit, tapi musuhnya jalunya panjang, itu matanya kena, jadi matanya ketusuk jalu picak sehingga ayam itu draw. Nah, setelah itu si Konek ini saya istirahatkan lagi untuk saya pacak lagi, dan akhirnya dikoleksi sama teman saya yang ada di Lebak Selatan, jadi dibeli. Harganya juga murah, lumayan murah, karena memang kondisinya matanya sudah picak gitu ya. Dan kabarnya di teman saya juga si Konek ini menang lagi 1 kali, draw 1 kali, karena memang matanya sudah hilang sebelah. Jadi si Konek ini menang 5 kali, draw 2 kali. Sampai sekarang masih produktif karena umurnya masih belum nyampe 2 tahun. Nah, anaknya yang saya pacak itu namanya si sebentar, saya kok lupa ya nama ayam saya itu, kebanyakan. Si Tawon. Nah, si Tawon ini ukurannya kecil karena memang indukannya itu Birma. Si Konek sendiri kecil, ukuran 4 maksa. Nah, anaknya ukuran 3 lebih sedikit, karena memang anak si Konek dulu ini, kalau itu saya titipkan, saking kebanyakan ayamnya saya titipkan ke teman pembesarannya gitu. Begitu saya ambil itu, saya gebrak 2 kali 3 kali. Setelah saya gebrak kemarin 1 minggu itu 2 kali menang. Yang pertama menang 3 ronde, yang kedua menang 3 ronde juga. Itu langgar jalunya kalah, terus tingginya kalah, pinggangnya sama, langgar semua, kalau ayamnya ini kecil. Cuma hebatnya bisa ngerobohin setiap lawan-lawannya, jadi pukulannya keras gitu. Nah, si Kepo juga sama. Si Kepo itu tipenya tulangannya pendek, tipis tulangannya jelek, bener jelek. Terus tekniknya pun jelek pakai banget gitu. Artinya dia punya speed memang di depan gitu. Cuma speed, jalunya renteng. Itu ayamnya di bawah ngasih. Jadi begitu di bawah itu ngasih gitu. Paling dia agak sedikit pulau-pulau kepalanya, tapi mudah untuk dicari kepalanya gitu. Masih cenderung mudah lah untuk ayam speed gitu. Tapi si Konek ini sudah 12 kali menang karena dia dipukulin terus. Ayam itu disale, diberi 3, 4, 5. Tapi begitu dia punya kesempatan, batang lawan tuh langsung patah, itu lebih banyaknya gitu ya.
kalau nggak luka parah, kalau nggak patah gitu. Kayak gitu. Itu sampai 11 kali menang. Sampai 11 kali menang. Dan itu hebatnya sisik assassin, artinya memang luar biasa. Jadi saya masih berburu, artinya sejelek ayam itu yang penting sehat gitu ya. Ketika dia punya sisik assassin, terus kita rawat, kita kenyangin, latih tanding dan sebagainya, ayam itu punya peluang untuk jadi juara. Nah, dengan sisik assassin itu. Jadi sob, pokoknya ketika ketemu sisik assassin, sisik yang sebelah kanan kiri ya, sisik di kaki ayam di samping kanan samping kirinya gitu ya, itu satu seperti ada di contoh di gambar. Percaya deh, rawat, sehatin sejelek apapun, dia punya pukul yang luar biasa gitu ya sob. Untuk konten kali ini, barangkali ada yang pengen komentar, silahkan berkomentar. Saya dengan senang hati untuk sharing gitu ya. Saya tidak akan menjustis pengalaman saya itu terbaik, tidak gitu, karena memang diskusi itu akan bermanfaat baik, mengerucut pada mana yang paling benar, bukan siapa yang paling benar, tapi mana yang paling benar. Akhirnya ketemu teori yang bagus, jadi sehingga nanti koleksi teori kita itu akan jadi buku suatu saat nanti, seperti referensi yang telah kita baca dari senior kita yang dulu. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.